Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Zulfa Atika dengan NIM 240605110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Routing Information Protocol. Apa itu routing? Routing adalah proses memilih jalur atau menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Contoh sederhananya, seperti Google Maps untuk data. Routing menentukan jalan mana yang dilewati agar data sampai dengan cepat dan tepat. Tujuan utama routing yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda, menentukan rute tercepat agar lebih efisien. Yang ketiga, menjaga agar data tidak tersesat di jaringan. Jenis-jenis routing ada dua. Yang pertama, static routing. Rute ditentukan manual oleh administrator. Tidak berubah meskipun ada perubahan topologi jaringan. Yang kedua, dynamic routing atau routing dinamis. Rute ditentukan otomatis oleh protokol routing. Selanjutnya ada yang namanya router. Router adalah perangkat yang menjalankan proses routing. Router juga berfungsi untuk mengatur arah perjalanan data agar data dari perangkat satu ke perangkat lainnya bisa sampai ke tujuan dengan benar. Jadi, analoginya tuh seperti kendaraan pengangkut data yang membawa paket dari pengirim ke alamat tujuan. Selanjutnya ada Routing Information Protocol. Routing Information Protocol adalah salah satu algoritma routing dinamis. Disebut dinamis karena router bisa berubah otomatis atau bisa otomatis bertukar informasi jalur dengan routing lainnya, tanpa harus dikonfigurasi manual seperti static routing. Routing Information Protocol termaksud Distant Vector Protocol. Artinya, router menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak atau hop count. Cara kerja Routing Information Protocol. Yang pertama, router bertukar informasi. Setiap router akan mengirimkan tabel routing ke router tetangganya setiap 30 detik. Informasi ini berisi daftar jaringan yang dicapai dan berapa hop atau lompatan routing yang diperlukan. Kedua, menghitung hop count. Hop count adalah jumlah router yang dilewati untuk sampai ke tujuan. Jalur dengan hop paling sedikit dianggap jalur terbaik. Routing Information Protocol hanya mendukung maksimal 15 hop. Kalau lebih dari itu dianggap uncrollable atau tidak bisa dicapai. Yang ketiga, update tabel routing. Setelah menerima informasi dari tetangga, router akan memperbaharui routingnya. Jadi, setiap router selalu punya peta jalan terbaru untuk mencapai jaringan lainnya. Yang keempat, pengiriman paket data. Ketika ada data yang harus dikirim, router akan melihat tabel routing. Router memilih jalur dengan hop count paling kecil, lalu meneruskan paket ke router berikutnya. Contoh sederhananya, misalnya ada PC 1 di LAN 1 ingin kirim data ke PC 3 di LAN 3. Jalurnya bisa lewat router 1 ke router 2 ke router 3. Router 1 tahu jalan ke LAN 3 karena router 2 memberi informasi lewat RIP atau Router Information Protocol. Jadi, data akan otomatis dikirim lewat jalur tersebut tanpa harus kita atur secara manual. Kemudian, Routing Information Protocol mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah dikonfigurasi. Perintahnya sederhana, cocok untuk pemula. Otomatis, router saling bertukar informasi tanpa harus diatur manual seperti static routing. Compatible luas. Hampir semua router mendukung Routing Information Protocol. Versi RIP v2 mendukung Subnet Max. Lebih fleksibel dibanding RIP V1. Cocok untuk jaringan kecil, misalnya lab kampus atau kantor kecil. Kemudian, kekurangan Routing Information Protocol terbatas, maksimal 15 hop. Kalau lebih dari itu dianggap tidak bisa dicapai. Terus, kemudian kurang efisien untuk jaringan besar karena hanya pakai hop count, tidak mempertimbangkan bandwidth atau delay. Update periode lambat
Tabel routing diperbarui setiap 30 detik, bisa menimbulkan delay. Rentan looping. Kadang bisa terjadi routing loop sebelum tabel stabil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara setting 3 router dan 3 PC menggunakan routing information protocol secara dinamis. Di sini saya membutuhkan 3 PC dan 3 router. Saya menggunakan PT router. Oke, disusun secara rapi. Kemudian saya menggunakan 3 PC. Kemudian saya menghubungkan router dengan PC menggunakan kabel crossover flash eternal kan sama seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian flash ethernet 0. Flash ethernet 0, klik flash ethernet 0. Kemudian saya akan menyambungkan router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial 2, serial 3. Oke. Kemudian kita beri alamat IP 192.168.10.1. Kemudian di sini 192.168.20.1. Dan di sini 192.168.16.30.1. Untuk gateway-nya saya menggunakan 192.168.10.254. Sini 192.168.20.254. Untuk di sini sama 192.168.30.1. Oke, di sini saya menggunakan 10.10.10.1. Terus di sini 10.10.10.2. Terus di sini 9.9.9.1. Kemudian di sini 9.9.9.2. Kemudian kita setting desktop. Ini IP address. Terus IP address-nya itu 192.168.10.1. Untuk
Gateway-nya itu 11.168.10.254. Ini disetting juga desktop, IP address 192.168.20.1, gateway-nya 192.168.20.20.1254. Oke. Kemudian PC kedua juga desktop 192.168.30.1, gateway-nya 192.168.30.254. Kemudian lanjut ke router, config, fast eternal null, kita on-kan, kemudian IP address-nya itu gateway-nya ya 192.168. 192.10.254. Kemudian masuk ke serial 2, kita on-kan juga. IP address-nya itu 10.10.10.1. Ya, benar. Oke, sudah hijau. Lanjut ke nih 0. Kita on-kan. Kemudian 192.168.168.10.1, dua lima empat. Kemudian ke serial 2-nya berarti 10.10.10.2, jangan lupa di on kan ya. Kemudian ke serial 3 9.9.9.1. Oke, sudah hijau. Kemudian ini lanjut config 0, kita on kan, masukkan IP address-nya itu 192.168.30.254. Salah, ini apa nih yang salah? Ulang. 192.168.30.254. Benar. Bentar ya. Masih ada yang belum. Ke serial 3-nya.
Berarti 9.9.9.2. Jangan lupa di on kan. Oke, sudah hijau. Kemudian kita setting RIP-nya ya. RIP, kita masukkan alamat address-nya. Pertama 9.9.0. Ini tambahkan, kemudian 10.0.0 tambahkan, kemudian 92.1 titik 10.0 tambahkan, kemudian 20.168.20.0 tambahkan 192.168.30.0 tambahkan, ada 5 alamat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali, terus router selanjutnya RIP, tambahkan 9.0.0.0 tambahkan 10.0.0.0. Nah, tambahkan 192.168.10.0 tambahkan 10.0 ditambahkan sebentar 192.168.10.0 tambahkan. Oke. Bahkan 192.168.20.0 tambahkan 192.168.30.0 tambahkan. Itu maaf ya, agak nge-lag. 192.30.0 tambahkan. Oke, lanjut ke router ketiga. RIP, masukkan alamat address networknya 9.0.0.0 tambahkan terus 10.0.0.0 ditambahkan 192.168.10.0 tambahkan, lanjut 192.168.20.0
tambahkan, kemudian 192.168.30.0 tambahkan. Sudah, lalu kita coba apakah sukses. Biasanya dia 2 kali ya. In progress fail, coba sekali lagi. Successful. Cobaan selanjutnya, PC 1 ke PC 2. In progress, ulang lagi sekali lagi. Sukses. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.